Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswa yang ada di rumah, kita pagi ini akan belajar tentang cermin cekung ya. Nah, nanti akan kita pelajari bagaimana sinar-sinar utama yang ada pada cermin cekung. Ya, jadi sinar utama pada cermin cekung yaitu yang pertama ada sinar datang ya dari atas. Bayangkan ini sinar datang seperti senter ya, anggap aja seperti senter seperti ini ya. Ini sinar datang, tapi ini sinarnya kecil ya, sinarnya diperkecil, datang, kemudian sinar itu lari datang melalui titik fokus ya. Jadi titik fokus itu titik api ya. Nah, kemudian dia kena pada cermin cekungnya itu ya. Maka karena dia kena ketemu cermin cekung, ya kita bayangkan cermin cekung itu seperti ini ya, supaya kebayang ini ya. Anggap aja ini sendok sebagai cermin cekungnya. Jadi ini depannya cermin cekung ya. Nah, jadi kalau dia kena sendok, sinar tadi itu akan memantul. Nah, kemana mantulnya? Ini. Jadi sinar yang datang ini kena cermin, kemudian mantul ke ini ya, ke arah yang berlawanan. Jadi sinar datangnya ini ketemu titik fokus atau titik api, maka akan dipantulkan sejajar sama apa? Sejajar sama sumbu utama. Ini namanya sumbu utama ya. Jadi MO atau FO ini sumbu utama. Kemudian sinar yang kedua ya, sinarnya yang datang ini sinar yang datang sejajar dengan ini sumbu utama ya. Ini sumbu utama, ini sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, kalau dia kena cermin akan dipantulkan. Kemana mantulnya? Ternyata mantulnya melalui titik fokus ya. Jadi kebalikannya, kalau sinarnya dari sini, dari fokus ya, misalnya dari sini ya, dari bawah ke atas, maka dipantulkan sejajar ya. Yang kedua kebalikannya, kalau sinar yang datang sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini ya sinar yang kedua. Kemudian sinar yang ketiga ya. Sinar yang ketiga itu sinar yang datang melalui titik M. Apa itu titik M? M ini adalah titik pusat kelengkungan cermin ya. Jadi ini cerminnya, ini pusatnya. Jadi ada sinar datang dari bawah, datang melalui titik pusat kelengkungan cermin seperti ini. Nah, kemana mantulnya? Ternyata pantulannya itu sejajar, segaris ya, jadi satu garis. Jadi sinar datang dan sinar pantul jadi satu, cuman arahnya berlawanan. Ini sinar datang, mantulnya kemari lagi satu garis ya. Jadi sinar datang dan sinar pantul berada pada satu garis ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung ya? Nah, seperti ini. Coba kalian lihat, ini cerminnya yang warna biru ya. Ini cermin. Ini cermin tadi bayangkan seperti sendok ya. Nah, bendanya itu yang ini yang warna oranye ya, atau merah muda ya. Ini kita anggap ruang 1. Dari mana bisa tahu ruang 1? Batasannya mana? Yaitu antara cermin dan titik fokus ya. Jadi antara cermin dan titik fokus itu dianggap ruang 1. Tapi kalau antara fokus dan R atau M, boleh R radius jari-jari, boleh M, itu ruang 2. Tapi sebelum R disebut ruang
3. Nah ini kita lihat benda ada dekat sekali dengan cermin. Jadi kalau kita anggap misalnya ini sendok, ya, bayangkan kalau ini sendok misalnya, bendanya itu sangat dekat ya, bendanya itu sangat dekat dengan sendoknya ya, itu di ruang 1 dianggap. Tapi kalau dia agak mundur dari sendok itu ruang 2. Kalau dia mundur sekali berarti di ruang 3. Jadi diulangi, ruang 1 itu kalau benda berada dekat sekali dengan cermin ya. Kita ulangi. Jadi ini benda berada di ruang 1, yaitu dekat sekali dengan cermin. Nah, bagaimana pembentukan bayangannya? Cara membentuk bayangan kita harus menggunakan sinar utama ya, yang tadi ada 3. Yang pertama apa? Ini kan ujung benda. Nah ini ada sinar di sini ya. Ingat, bayangkan tadi sinar itu seperti apa? Seperti senter ini ya. Jadi di center. Nah seperti itu center. Nah, menyala, kemudian cahayanya kena cermin ya. Cahayanya kena cermin. Jadi sinar yang datang ini pertama sejajar dengan apa? Sumbu utama. Ini sumbu utama ya, sumbu utamanya. Jadi sinar datang yang pertama sejajar sumbu utama. Kalau dia kena cermin akan mantul. Tadi kemana mantulnya? Mantulnya melalui titik fokus ya, ini pantulannya ya. Kita ulangi. Ini sinar datang, kemudian mengenai benda, ujung benda ya, kena dengan cermin, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sinar yang datang melalui M tadi. Ingat ya, sinar yang ketiga tadi, sinar datang melalui M atau ya, ini M. Sinar yang datang melalui M atau R ya. Boleh M, boleh R. Kalau R itu radius ya, kalau M titik pusat kelengkungan cermin. Ada sinar yang datang melalui R ya. Kemana mantulnya tadi? Dipantulkan kembali ya. Jadi sinar datang dan sinar pantul berada pada satu garis lurus. Nah bagaimana? Sudah terbentuk bayangan atau belum? Ternyata belum. Agar terbentuk bayangan maka garis pantul tadi, ini kan sinar datang nih, sekaligus sinar pantul juga kan, karena sinar datang dan sinar pantul berada pada satu garis. Nah ini kita perpanjang sampai ujung, terus perpanjang ya. Yang kedua, sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah ini juga sama, kita perpanjang sinar pantul yang kedua, kita perpanjang sampai bertemu di sebuah titik. Nah ini titik ketemunya ya. Nah inilah letak bayangannya ya, sampai garis sumbu utama gambarnya ya. Jadi bagaimana bayangannya ada di mana? Bayangan ada di belakang cermin. Ini kan cermin ya, ini depannya, ini belakangnya. Benda ada di belakang cermin, sehingga bayangannya nyata atau maya. Nah ini biar tahu apa itu bayangan nyata. Bayangan nyata itu bayangan yang dapat ditangkap oleh layar. Kalau nanti bayangannya ke depan, kita kasih layar di depan, dia tertangkap. Tapi kalau bayangan ada di belakang cermin namanya maya atau semu. Sama kalau kita bercermin di cermin datar ya. Kalau kamu ngaca maka bayangan kamu ada di kaca, tapi ada di belakang kaca. Itu namanya maya. Oke. Jadi ini bayangan yang ada pada benda di ruang 1 bersifat apa? Yaitu maya. Tegak atau terbalik? Karena kepalanya di atas berarti sama, tegak. Nah kita lihat bendanya dengan bayangan panjangan mana? Panjangan bayangan ya. Artinya apa? Berarti bayangan diperbesar. Gitu ya. Kalau benda di ruang 1 maka bayangannya ada di belakang cermin, yaitu bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian bagaimana kalau bendanya di ruang 2? Ini ruang 2.
Ingat ruang 2 itu antara R dan F. Kalau ruang 1 antara F dan cermin ya. Nah, kita lihat bendanya ini oranye atau merah muda. Bagaimana cara membentuk bayangannya? Kita ulangi. Pertama yaitu sinar yang datang sejajar. Ini sinar datang sejajar. Itu kena cermin akan mantul ya, ingat. Jadi cermin itu sifatnya seperti tembok. Kalau ada bola kena tembok akan mantul. Nah, kemana mantulnya? Mantulnya melalui fokus. Ini dia sinar pantulnya ya. Nah, sebaliknya tadi sinar yang kita sudah pelajari, sinar utama pada cermin cekung yang kedua. Selalu menggambarnya itu dari ujung benda. Dia selalu kena ujung benda kalau kita mau gambar bayangan. Jadi ada sinar yang kedua. Sinar datang melalui fokus, tapi kena ujung benda. Kena ujung benda melalui fokus, kena cermin akan mantul. Kemana mantulnya? Sinar yang datang melalui fokus, ingat sinar utamanya akan dipantulkan sejajar sumbu utama ya. Nah, ini mantulnya. Nah, disinilah titik temu sinar pantul yang pertama warna biru bertemu dengan sinar pantul yang kedua ini ya, yang kuning atau oranye ya. Nah, disinilah terbentuknya bayangan. Bagaimana sifat bayangan? Ini kepalanya ya, panahnya. Ini di atas, panahnya ini di bawah, berarti terbalik. Nyata atau maya? Nah, inilah yang disebut bayangan nyata. Jadi kalau di sini kita tangkap dengan layar, ya, itu akan terlihat, ya, akan terlihat apanya, bendanya. Ini kita anggap di sini kasih layar, ya, berupa kain atau apa saja. Jadi kalau mau dicoba ini pakai lilin ya. Lilin kita nyalakan, ada apinya. Nanti api itu kita ulangi, ini api lilin nanti akan ada di layar. Layar kita buat dari kertas atau apa saja, ada gambar api di sini. Itu namanya bayangan nyata. Oke. Ya, jadi sifat bayangannya apa? Karena ada di depan cermin berarti nyata atau sejati ya. Yang kedua, panahnya tadi di atas, jadi di bawah berarti terbalik. Kemudian tadinya pendek jadi lebih panjang, berarti lebih besar. Jadi sifat bayangannya apa? Nyata, terbalik, diperbesar ya. Ini pembentukan bayangan di ruang 2 ya. Sekali lagi ruang 2 itu antara R dan F ya. Kita lanjutkan bagaimana kalau bendanya ada di ruang 3. Kita lagi ingat lagi tadi ya. Ruang 3 itu sebelum R. Ini ruang 3 semuanya ya. Ingat, ini ruang 3, ini ruang 2, RF, F sampai cermin namanya ruang 1. Benda yang warna oranye atau merah muda ini ya, benda ada di ruang 3. Nah, di manakah bayangannya? Cara menggambarkannya juga menggunakan sinar utama pada cermin cekung. Apa sinar utama pada cermin cekung? Yang pertama ya ini. Kalau ada sinar datang sejajar dengan sumbu utama ya, ini ingat sumbu utamanya yang tengah tadi nih ya, ini sumbu utama. Ada sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan kena cermin akan dipantulkan. Kemana mantulnya? Dipantulkan melalui fokus. Ini pantulannya ya. Yang kedua dibalik. Kalau ada sinar datang melalui fokus ya, ini sinar datang yang biru datang melalui fokus, kena cermin akan dipantulkan. Mantulnya kebalikannya yaitu sejajar dengan sumbu utama. Nah, untuk membentuk bayangan kita lihat titik temu antara dua sinar pantul tadi. Yang warna ini oranye dengan warna biru. Ini letak bayangannya. Nah, bagaimana sifatnya? Kita lihat. Ini adalah ujungnya. Ternyata ujungnya ada di bawah, berarti terbalik, ya kan? Nyata atau maya? Ingat, untuk mengetahui maya atau nyata, kalau dia di depan cermin, ini cermin, ini depannya. Kalau di depan cermin berarti nyata, kalau di belakang cermin berarti maya. Jadi kalau kita ngaca itu maya, bukan nyata ya. Kita ngaca di depan cermin datar itu maya, tidak pernah nyata. Nyata itu kalau bayangannya ke depan ya. Jadi ini bisa dikasih layar berupa kertas atau kain putih atau hitam ya, itu akan terbentuk bayangan. Ini bayangannya. Jadi
Sifat bayangannya adalah nyata, kemudian dia terbalik dan diperkecil. Oke, inilah sifat bayangan yang ketiga.